Assalamualaikum Dairi, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Dairi, sekarang aku udah sampai di Topkapi. Pemirsa, ini adalah bajunya Fatimah. Kembali lagi saya akan membagikan pengalaman saya di Turki, sebuah negeri yang eksotis, perpaduan keindahan dua budaya timur dan barat. Selengkapnya hanya di Dairi Laudia Cynthia Bella. Took a car downtown where the lost boys meet. Istanbul merupakan kota terbesar di Turki dan bahkan pernah menjadi ibu kota negara Turki dan kota terbesar kelima di dunia dari sisi jumlah penduduk. Pemirsa Dairi, sekarang aku udah sampai di Topkapi. Di sini tuh adalah tempat peninggalan pemirsa. Jadi dalam sini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Nabi Muhammad, dari nabi-nabi yang lain. Ya kan? Iya, Terus betul. di dalam ini udah lama dong bangunannya. Iya, ada di dalam bangunan ini. Hah? Ya, Dan bangunan ini juga sudah lama. sudah lama. Ini dibangun pada tahun 1460 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita sambil jalan yuk. Ya, Penasaran setelah dia aku. menaklukkan Hah? Istanbul, Ya. perlu istana untuk memerintah negaranya. Jadi dia membangun istana yang besar Oke. dengan 4 taman. Nanti ada 4 taman dan ada bangunan di pinggir taman-taman itu. Oke. Iya. Oke. Dan kita masuk ke sini itu ini tuh ya free ya? Iya, tiket ya, perlu Tiket. juga. Oke. Sini juga. Cuman kamera bisa masuk. Kamera bisa masuk. Oke. Wah, pemirsa Tapi Dairi. Berarti pemirsa Dairi bisa sambil nonton. Bisa lihat. Oke. Ya, yang pintu gerbang ini namanya pintu Kesultanan. Kesultanan. Iya. Oke. Ya, oke pemirsa, sekarang aku mau lihat ke dalam seperti apa. Nah, insya Allah kita bisa dapat gambar. Pemirsa Dairi yang ada di rumah juga bisa menonton dan menyaksikan. Istana Topkapi dikenal juga dengan sebutan Topkapi Sarai atau Topkapi Palace yang terletak di kota Istanbul, Turki. Letaknya tidak jauh dari Hagia Sophia dan Blue Mosque yang merupakan kesatuan dari Old City Istanbul. Komplek bangunan Istana Topkapi dikelilingi oleh benteng sepanjang 5 km, luas yang luar biasa 70 hektar. Karena luasnya yang luar biasa itulah Istana Topkapi menjadi istana terluas kedua di dunia setelah Istana Versailles di Prancis. Pemirsa, sekarang aku udah sampai di pintu kedua. Ini adalah pintu gerbang kehormatan pemirsa. Karena zaman dulu itu orang-orang mereka untuk bisa datang ke sini batasnya cuma sampai di sini pemirsa. Terus mereka nggak bisa lagi masuk ke dalam. Nah, sekarang kita bisa, ya kan? Ya. Kita udah ada tiket. Istana Topkapi memiliki sejarah panjang yang sangat menarik. Sejarah dibangunnya Istana Topkapi berawal pada saat Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel atau sekarang Istanbul pada tahun 1453. Satu pintu gerbang juga. Ini namanya pintu kebahagiaan. Pintu kebahagiaan. Ya. Nah, kenapa nama pintu kebahagiaan? Karena waktu itu Prince itu pangeran kan? Pangeran? Pangeran menjadi sultan di depan pintu ini. Upacaranya dibuat di sini. Oke. Jadi ketika pangeran menjadi sultan yang baru, Ya. dia kasih uang pada militer-militer sudah berkumpul di sini. Berarti semangat untuk aku juga. Jadi dia kasih uang. Jadi militer-militer semuanya bahagia. Nanti pangeran menjadi sultan dia juga bahagia. Iya. Jadi ini namanya Pintu kebahagiaan. kebahagiaannya. Oke. Sultan Mehmed II kemudian memerintahkan untuk membangun sebuah istana yang dapat digunakan sebagai kediaman resmi keluarga kesultanan sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Maka pada tahun 1459 pembangunan Istana Topkapi dimulai. Pada masa dinasti Utsmaniyah atau Turki Ottoman, istana ini berjaya dalam kurun waktu hampir 4 abad, yaitu pada tahun 1465 sampai 1856. Tercatat sebanyak 24 sultan pernah tinggal di sini. Di dalam itu pemirsa ada peninggalan, ada pedangnya Nabi Muhammad, terus ada bajunya Nabi Muhammad, dan ada telapak kakinya Nabi Muhammad pemirsa. Sekarang aku masuk ke dalam sama Osman Bey, oke? Dah, yuk.
Istana Topkapi menjadi saksi sejarah kejayaan dan kebesaran Islam pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Bangunan tua ini menjadi saksi betapa kuat dan jayanya kekhalifahan Islam di bawah dinasti Utsmaniyah yang wilayah kekuasaannya meliputi Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Hingga pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I yang memutuskan untuk meninggalkan Istana Topkapi dan berpindah ke istana baru yang berarsitektur Eropa bernama Dolmabahce Palace. Ini cover Hajarul Aswad. Ini cover Hajar Aswad. Oke. Kangen umroh ya, Insya Allah. Hajar Aswad. Setelah ditinggalkan, istana ini menjadi terbengkalai dan pernah beberapa kali direnovasi. Saat kekhalifahan Utsmaniyah telah jatuh pada tahun 1924, Istana Topkapi kemudian ditetapkan sebagai museum oleh pemerintahan Republik Turki. Barang-barang peninggalan baginda Rasulullah yang bisa kita lihat di sini yaitu pedang, jubah, sabuk, janggut beliau, tongkat, sajadah, busur panah, surat, dan stempel. Nah, ini pedang-pedang para sahabat Nabi pemirsa. Dan ini besi asli loh, terus di atasnya itu ada naga-naganya. Masya Allah. Pedangnya sahabat Nabi kenapa ada di sini? Kenapa nggak di Arab? Karena di sini tuh katanya salah satu negara Islam yang paling ini di dunia selain Saudi Arabia, selain Arab Saudi. Yang sangat mengagumkan adalah kita bisa melihat cetakan kaki kanan beliau yang terbentuk saat peristiwa Mikrat. Sedangkan cetakan kaki sebelah kiri sekarang disimpan di Masjidil Aqsa. Pemirsa, ini pedangnya Nabi Muhammad. Pemirsa, ada pedang, ada apa lagi sih? Panah, satu lagi. Sword of the... Nah, ada pedang, ada panah. Melihat semua benda peninggalan beliau ini menghadirkan perasaan seolah-olah sedang berada di sisi beliau. Masya Allah. Baju Fatimah. Baju Ummi Fatimah. Pemirsa, ini adalah bajunya Fatimah. Lihat dong pemirsa, kainnya udah kelihatan sekali lusuhnya segala macam, Masya Allah. Ini bener-bener ini bajunya, bukan replika kan ini? Bukan ya? Turki memang unik. Di Istanbul, Turki lebih tepatnya, di mana kita bisa menikmati indahnya Asia sekaligus Eropa. Benua Eropa dan Asia hanya dibatasi oleh sebuah selat, Selat Bosporus namanya. Gathered here with my family, my neighbors and my friends. Nah pemirsa, ini yang tadi saya foto, di depan sini itu adalah Selat Bosporus pemirsa. Itu yang memisahkan antara benua Asia dan benua Eropa. Masya Allah, terlihat jelas sekali dan indah sekali, cantik banget. Pemirsa bisa lihat. Apa yang aku minta dan alhamdulillah itu kesampaian loh pemirsa. Jadi kalau pemirsa di rumah siapa tahu ya, ini coba ya. Ini tips dari aku. Karena kalau aku nih kayak aku ngeliat apa sesuatu yang indah, pasti aku bilang subhanallah, masya Allah, ya Allah indah banget. Aduh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Ya Allah, tolong ya Allah, mudah-mudahan apa gitu, apapun keinginan dan tanpa nggak sengaja dan tanpa aku pikirkan juga, kok aku ngerasa dipermudah ya. Ternyata benar, kalau kita melihat yang indah-indah aja kita masih ingat sama Allah, insya Allah Allah akan selalu ingat sama kita. Bosporus lah yang memisahkan Turki bagian Eropa dengan Turki bagian Asia. Selat ini juga menghubungkan antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Sejak zaman kejayaan Yunani sebelum era Bizantium dan Utsmani, Bosporus Istanbul Turki telah menjadi bandar rempah yang ramai. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu. Ya Allah, sehingga tak terasa menetes air mata ini. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya.